kita perwakilan dari keluarga dan juga manajemen dari Siti Badriah, dari Naga Suara Tis Manajemen dan juga dari personal manajernya, mengucapkan terima kasih nih untuk atensi teman-teman media yang sudah berkenan untuk mengucapkan bela sungkawa datang ke rumah duka. Tapi mohon maaf, Siti Badriah dan suami Krisdiana belum bisa untuk diwawancara karena memang kondisinya kalau Sibat sih memang drop sekali ya, perasaan kehilangannya tuh sangat, apalagi ibunda tercinta, sosok yang memang sudah turut mengantarkan Siti Badriah sampai sekarang ya, selain sosok orang tua yang sudah banyak berkorban untuk Siti Badriah gitu. Kita mohon doanya aja ya buat almarhumah, semoga almarhumah Ibu Siti Amanah husnul khotimah dan dilapangkan kuburnya, diberi tempat yang mulia, diampuni dosa-dosanya. Kak, aku boleh tahu ibu sakit apa? Sebenarnya sih nggak sakit ya kak, dia tuh cuma pengapuran aja. Jadi pengapuran di kaki, dan selama ini dia tuh masih pakai kursi roda kan. Dan tadi pagi itu info dari rumah itu bangun seperti biasa, terus dia langsung bangun pagi tuh bangun pagi, dia subuh. kan biasa bangun jam 4 pagi, itu udah dibersihin, udah digantiin pampers karena kan belum bisa jalan ya karena pengapuran. Habis dari ganti pampers dia duduk minum, habis minum langsung sesak katanya, dan emang nggak ada riwayat penyakit selain dari pengapuran. Waktu sesek subuh langsung dibawa ke IGD, dan dari IGD pun udah dipasang oksigen, alat oksigen. Tapi Qadarullahnya memang harus di berpulang. jam 6.23 beliau berpulang ke Maluku. Jadi Neng Sibat lagi di rumah sakit? Posisi kita tadi tuh lagi di jalan. Waktu dikabarin ibu udah dibawa ke rumah sakit, kita langsung berangkat dari rumah ke sini. Dan pas kita lagi di jalan, kita dikabarin langsung udah meninggal. Jadi kita belum sempat ketemu waktu beliau lagi di IGD. Pas kita datang beliau udah nggak ada. Di IGD hanya semalam kan? Terus Nggak sampai semalam, nggak sampai 1 jam dari malah. subuh cuma sampai jam Dari 6.23 itu. dari jam subuh Setengah setengah lima, 6, setengah setengah 6-an, lima. jam setengah 7 dia udah pulang. Karena Dia menurut udah meninggal. menurut cerita Abah ya, itu emang cuman ngobrol biasa, bangun pagi ngobrol, ngopi, Abah ngopi, minum 2 teguk, Dia udah minum 2 dia teguk sempat minum air dingin, air putih, udah langsung sesak. Jadi ini jatuhnya mendadak. Sebenarnya sih penyakit bawaannya nggak ada Nggak hubungannya nggak sama ada meninggalnya, dan cuma memang karena dia sesak aja. Sesak. riwayat pengapurannya berapa lama mungkin, terus Kursi cuman hanya bisa di kasur aja tuh? Oh, masih bisa jalan tapi merayap gitu. Tapi Udah masih bisa lama bangun. tuh. Udah lama sih pengapuran. Pengapurannya udah lama. udah beberapa tahun lah Udah Mas. tahunan. Udah tahunan. Udah mungkin 10 tahun terakhir. Iya, Iya. udah 8-10 tahun terakhir. Dan memang Sibat tuh berapa bulan lalu ya pas melahirkan anak kedua mau rencana membawa emak mau pengobatan untuk pengapurannya, udah ngobrol sama kita manajemen untuk akupuntur rutin kan, ada yang bisa Iya, untuk karena selama ini belum rutin kan, belum akupuntur juga, tapi ya qadarullahnya belum sempet ya. Jadi mohon maaf sekali, rasa kehilangannya Sibat sangat mendalam. karena nggak ini ketemu jatuhnya kan, mendadak. untuk di saat-saat terakhir nggak sempet ketemunya udah berpulang ibunya, belum sempat ada pesan-pesan mungkin ya, belum sempat ngobrol, terus merasa belum sempat untuk maksimal. Dan emang katanya rencananya itu hari ini ibu tuh mau main ke rumah, mau pengen nengokin anak-anak katanya. Cucunya. Iya, nengokin cucu, tapi ya nggak sempat. Kedekatan ibu sama cucu-cucu mungkin seperti apa sih? Deket banget, karena ibu itu suka datang ke rumah gitu, main setiap minggu, datang untuk ketemu anak-anak, atau kadang kita yang main ke sini gitu. Dan tadi Abah bilang kedekatan ibu sama siapa Sibat itu lebih deket untuk kayak karirnya Sibat, yang nganter pertama kali Sibat untuk ke dunia rekaman ya emak. Iya, Waktu Sibat rambutnya masih panjang, emak yang bolak-balik nganter ke produser, ketemu Naga Suara, rekaman semua ya, event-event dulu tuh emak yang rajin sama kakaknya ya, sama Abah nganter. Jadi Abah sebenarnya nggak ngikutin, jadi sedekat itu ibu sama anak gitu. Terakhir ketemu almarhum apa? Jadi sekitar bulan lalu kita tuh abis ngerayain ulang tahun udah ngasih kado ya berupa kalung. Jadi sekarang Kak Sibatnya terpukul banget karena dia mikirnya itu kado terakhir untuk orang tuanya gitu, untuk ibu. Jadi kalung, dia bawa kalung.
Jadi waktu pulang dari luar kota langsung ke sini, langsung ngerayain ulang tahun. Terus ya udah itu jadi momen ulang tahun terakhir bareng. Meninggal di usia berapa? Di 63 tahun ya. Terus nyanyinya itu dari keturunan dari ibu atau dari apa sih? Dari bapak. Kalau untuk dari seni orkes dari Melayu. Bapaknya kan punya grup, iya, punya satu grup. keluarga. Jadi memang satu keluarga ikut di seni semua. Untuk dimakamkannya tadi. Kalau dimakaminnya tadi sekitar jam 11-an ya di makam keluarga sih. Di tempat makam. Almarhum meninggalkan berapa anak dan cucu? 4 anak, kalau cucu sih lupa banyak sih. Iya, dari abangnya aja ada beberapa, dari Sibat 2, Dari ya lebih dari 3 orang. Tapi mau permintaan dari keluarga ya maksudnya untuk dimakamin cepat kan biasanya nunggu setiap jam 1. karena Nggak ada lagi yang ditunggu, Mbak. karena Karena kan Udah lengkap, kumpul kan. anak-anaknya udah kumpul. Kan karena sebaik-baiknya orang meninggal kan lebih baik cepat dimakamkan. Iya. Itu aja sih. Jibat sendiri tadi pas di makam seperti apa? Sangat terpukul Kak ya, sampai kita Nggak bisa tuh ngomong. harus mapah dia terus karena takut dianya Pingsan. pingsan. Jadi kita benar-benar temen keluarga tadi benar-benar nguatin dia banget sih, karena benar-benar terpukul banget dia atas kehilangan ibundanya. Jadi minta doanya aja Kak ya, semoga ibunya amal ibadahnya diterima di sisinya. Mungkin dalam waktu dekat Kasibat bakal di sini terus atau seperti apa Oh sih? iya sih, dalam waktu dekat bakal Malam ini nemenin- nginep kok. masih nginep, bakal nemenin bapak dulu. Karena kan bapak juga terpukul ya, kehilangan yang biasanya bapak sama emak bareng, tiba-tiba ini harus sendiri. Jadi kita harus tetap nemenin bapak dulu di sini. Hari ini ada tahlilan Kak? Ada Ada malam. Ada Jam malam 7. setiap habis Isya sampai 7 hari. Sampai Iya. 7 hari ya. Karena permintaan dari Abah kan, karena almarhumah. Mbak maaf tadi kelewatan hayat sakitnya itu memang ada yang merawat di rumah Kak? Oh ada. Jadi kita itu ada kayak apa sih, perawat lansia ya? Ada. Nah ya, Suster perawat lansia, lansia. suster lansianya itu yang emang ngerawat di rumah, yang untuk sehari-hari ganti pampers dan segala lain-lainnya, yang ngurusin makan, nyuapin segala macam. Sudah berjalan berapa lama? Udah lama, ada mungkin sekitar 2-3 tahun ya kita Iya. pakai perawat lansia. Udah Untuk suster lansia, dan 3 tahunan deh. alhamdulillah Sibat perhatian sama ibunya, sama orang tuanya. Ya udah maksimal ya baktinya. Ya makanya tadi juga perawatnya kaget kan, karena tadi pagi pas dia lagi mandi katanya tiba-tiba emaknya teriak sesek, sampai dia nggak jadi mandi, keluar dulu langsung dibawa ke IGD. Begitu tadi cerita beliau. Mbak, Izin maaf, namanya? siapa Kak? Fatma. Sandra. Iya. Sudah pada tahu. Udah terkenal kan. Itu yang Terima ngasih kabar kasih. ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Kalau mau nanya kita boleh sampai apa